Malam hari ini Bapak Ibu, di suasana kita yang alhamdulillah nih, rumah baru. Wah, saya baru pertama kali nih. Ibu udah yang keberapa kali di sini? Pertama juga ya. Rumah baru, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan kita berharap kebaikan mengalir di sini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tadi sudah baca Quran, kita lanjutkan dengan kajian, diisi dengan zikir, mengingat Allah. Dan insya Allah kita nggak bahas yang susah-susah malam ini ya. Ini berat-berat, nanti ibu-ibu pada tidur semua nih. Saya juga bicara ngomong sama tripod ya Bang ya. Kita yang ringan-ringan aja. Insya Allah kita akan coba berbicara tentang mensyukuri nikmat Allah. Apa Bapak Ibu? Mensyukuri nikmat Allah. Nggak banyak ya. Kita mulai dari ayat yang ibu-ibu kayaknya sudah pada hafal ini, yang bapak juga ayatnya udah sering kali tentang syukur. Ada yang tahu ibu ayat tentang syukur? Wah, lupa ya. Masya Allah, karena sibuk ini jadi lupa. Iya, barakallah abang. Abang ingat nih, luar biasa. Ayatnya kata Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayatnya banyak disampaikan Bapak Ibu ya. Di protokol biasanya diulang-ulang terus nih. Kita bersyukur kehadirat Allah, dibacain ayatnya. Apa kata Allah? Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum, tapi awas, hati-hati kalau kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu sudah bersyukur hari ini? Ya, sudah ditambah oleh Allah? Wah, gak ada yang jawab ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur sama Allah, maka Allah akan tambah. Pas ditanya udah ditambah atau belum, pada bingung nih. Sudah ditambah Ibu? Ya, yang sudah bersyukur bersyukur hari ini dapat rumah baru. Ada Allah tambah dengan rumah yang baru? Ada? Masya Allah, mantap Ibu jawabannya. Yang hari ini bekerja tadi ya, cari nafkah. Tadi ada yang jualan ini. Ada yang jualan, Babang? Angkat barang. Yang angkat barang berarti kalau bersyukur barangnya ditambah oleh Allah ini. Amin. Ada yang ditambah barangnya Bapak Ibu? Insya Allah. Karena banyak yang komplain Ibu. Ustadz, saya hari ini udah bersyukur ini. Kita sholat, kita puasa, ucap alhamdulillah, tapi duitnya nggak nambah-nambah. Mana ini la azidannakumnya? Ada ibu yang bertanya. Oh, kayaknya sudah pada yakin, mantap imannya semua, nggak ada yang nanyain ya. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan Bapak Ibu, gimana nih Allah nggak nambah-nambah? Katanya la in syakartum la azidannakum. Nah, kita kaji malam hari ini Bapak Ibu ya. Mungkin la azidannakumnya belum datang karena ada beberapa penyebab yang kita bersyukurnya belum keterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu penyebabnya Bapak Ibu? Mau tahu nih Bapak, Abang? Ya, kita catat ya. Nanti saya tes nih, ibu-ibu yang ngantuk-ngantuk nih, awas nggak dapat nih. Penyebab yang pertama, kenapa Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita? Yang pertama, yang paling gampang Bapak Ibu, la in syakartum, kita tidak sempurna. Loh, emang ada caranya Ustadz? Ada Bapak Ibu cara bersyukur. Biasanya selama ini kita bersyukur gimana Ibu? Kalau dapat kue, dapat makanan, dapat rezeki, ucap alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bersyukur itu? Sudah? Wah, mungkin itu yang kurang Bapak Ibu. Bersyukur ini harus kafah, harus sempurna. Tapi alhamdulillah bersyukur, benar. Itu namanya bersyukur melalui lisan. Kira-kira cukup bersyukur dengan lisan Bapak Ibu? Ya, kalau kita mungkin baru-baru ini
Secara lisan udah alhamdulillah, tapi kita habis ini nggak sholat, habis ini nggak baca Quran, kira-kira diterima syukurnya Bapak Ibu? Nggak masuk. Maka bersyukur dengan lisan harus diikuti bersyukur dengan perbuatan. Namanya bersyukur dengan amal ibadah. Nih Bapak Ibu, nih anak-anaknya sudah pada sholat maghrib tadi. Abang sudah sholat? Masya Allah. Nanti sholat isya ya. Yang ibu-ibu sholatnya sudah. Yang baca Quran Bapak Ibu sudah. Bersedekah Bapak Ibu sudah? Belum. Lah Ustadz, gimana kita ini di rumah singgah sedekah? Wah, justru ini ujiannya yang mantap Bapak Ibu ya. Apakah bersedekah itu pas kita sedang kaya atau lagi miskin? Dua-duanya tetap sedekah Bapak Ibu. Tapi kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Tanda-tanda orang bertakwa, mereka itu bersedekah enggak cuman pas punya duit, tapi di dalam keadaan lapang dan sempit mereka tetap bersedekah. Beda nilainya Bapak Ibu. Bersedekah pas kita tajir kira-kira enak atau susah Bapak? Gampang ya? 100.000 lempar, 200.000 lempar. Tapi kalau kita lagi bokek Bapak Ibu, kira-kira sedekahnya ringan atau berat? Berat. Waduh. 10.000 minta ampun susahnya. Tapi itulah nilainya luar biasa. Maka kita bersyukur diikutin dengan amal ibadah. Sholatnya ditambah. Wah, hari ini dapat nikmat. Kadang ulama Bapak Ibu, kalau mereka dapat rezeki, mereka langsung nazar ini. Saya mau tahajud 12 rakaat, mau duha 8 rakaat, ngaji khatam Al-Quran. Itu tanda mereka bersyukur, langsung dibalas rasa terima kasihnya kepada Allah. Yang pertama tadi syukur dengan apa Bapak Ibu? Lisan ya. Alhamdulillah, jazakallah, jazakumullah. Itu bahasa kerennya Ibu ya. Syukron kasiron, tanda kita bersyukur. Yang kedua syukur dengan amal ibadah. Kita gas Bapak Ibu. Sholat, waduh ini berat ini. Sholat, mau sholat gimana? Musolanya belum ada musola kita Ustazah. Sholatnya di mana Bapak Ibu di sini? Oh di kamar, ya nggak apa-apa. Yang penting gas ya. Sholatnya nambah, kalau bisa zikirnya tambah lama, doanya tambah khusyuk, tambah nangis ya. Allah suka ibadah yang seperti itu. Yang ketiga, biar syukurnya sempurna, biar syukurnya matang ini, ditambah namanya syukur bil qalbi, dengan hati. Lisan, perbuatan nggak lengkap kalau hati kita nggak ikut syukur Bapak Ibu. Gimana bersyukur dengan hati? Ada yang tahu Bapak Ibu? Wah, bersyukur dengan hati artinya kita sadar Ibu, yang Allah beri kita nikmat rezeki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Bapak Ibu? Ini rumah singgah pemberian dari Allah atau dari dompet duafa? Wah, bingung jawabnya. Dari Allah. Dompet duafa hanya perantara. Oh, kerja sama Ustazah. Wah, Ustazah nggak mau kalah ini. Oh iya, ampun ini Bapak dari UPS. Nah, kalau Bapak Ibu nih ada yang ngasih misalkan makanan, itu makanan dari Allah atau dari orang yang ngasih? Dari Allah. Berarti kita mengucapkan makasih sama orangnya atau sama Allah? Sama Allah dan sama orangnya juga ya. Jangan sama Allah aja Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Allah, diambil terus pergi. Waduh. Kita yakin ini dari Allah, dan kita yakin Allah memberikan perantara melalui orang lain. Makanya kalau kita hatinya ikut bersyukur, bilangnya alhamdulillah, terima kasih Bapak ya, kayak gitu Ibu. Bukan terbalik Bapak Ibu ya. Wah, terima kasih Bapak, baru alhamdulillah. Wah, itu belum connect syukur dengan kolbunya. Ada 3 tadi Ibu ya. Kalau dengan hatinya sudah syukur, sudah mantap ini, wah semuanya dari Allah. Apapun yang terjadi Allah pasti ngasih.
Nanti dia yakin jalan keluar itu datang dari yang enggak disangka-sangka. Nah, sampainya ke sana Bapak Ibu nanti ya. Syukur dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan apapun. Yang ketiga, amal ibadahnya digenjot, Ibu jangan lupa ya, ini tanda kita syukur. Kalau enggak digenjot, wah kayaknya kayak gimana Ibu? Bapak Ibu pernah ngasih duit sama orang, dia enggak berterima kasih. Terlihat dari gayanya. Dikasih uang, ambil, terus nyelonong pergi. Besok kita ketemu nggak disapa. Pernah kayak gitu Bapak Ibu? Rasanya gimana gitu ya? Wah, maka kita dari amal perbuatan kita tunjukin bersyukur kepada Allah. Kira-kira ini sudah dilakuin semua Bapak Ibu? Halo Ibu? Sudah dilakuin Bapak? Oh, ada yang belum. Masya Allah. Nanti kita tingkatkan lagi Bapak Ibu ya. Ada yang sudah Ibu, dan ini dia nggak main-main, berterima kasih sama Allahnya. Wah, tiba-tiba yang tadi nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Yang tadinya sama orang jutek, jahat, wah sudah ngajarin sunnah nih. Assalamualaikum Bapak, apa kabar, sehat-sehat. Di rumah tahajudnya nggak lupa Ibu ya, sampai keningnya jidatnya bertanda ini gosong. Sebanyak sujud. Tapi malah dia keadaannya makin dahsyat Ibu. Pernah dengar orang alim ke masjid tapi malah di PHK, hidupnya makin gak teratur, keluarganya makin pecah belah. Pernah Ibu? Maka kita masuk yang kedua, syarat Allah gak kasih la azidannakum itu. Kenapa Allah gak kasih? Yang tadi syukur kita belum sempurna. Yang kedua Bapak Ibu, mungkin ada yang salah dengan diri kita. Ada yang salah di mana Ustaz? Bapak Ibu pernah berdoa tapi doanya nggak pernah diijabah? Pernah? Pernah Bapak berdoa lama betul nggak dikabulkan? Mungkin belum Ustaz ya. Waduh, Ustaz buka coki ini. Ya, Masya Allah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu, Bapak Ibu yang berdoa, kata Rasul, jawaban dari doa itu ada 3. Ma min muslimin yad'u bida'watin illa a'tahu Allah. Tidak ada seorang muslim yang angkat tangan meminta sama Allah kecuali Allah balas dengan 3. Yang pertama dikabulkan, yang kedua ayyadakhiruha ilal akhirah, ditunda ke akhirat, yang ketiga ayyasrif anhu minassu, doanya diganti oleh Allah. Nah ini Bapak Ibu yang tadi bersyukur, berharap Allah tambah, tapi ternyata nggak dapat. Mungkin ada di 2 kelompok ini. Kalau Allah tidak menunda doanya, mungkin Allah ganti dengan yang lebih baik. Pernah Bapak Ibu merasakan doa minta ini Allah berikan yang lain? Ya? Ibu pernah minta suami yang ganteng Allah berikan yang lain? Pernah ya? Wah, Ibu jujur ini. Apa ayatnya? Ada Allah kasih tahu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kita anggap buruk Bapak Ibu. Nih, kita hari ini ada keluarganya yang sakit Bapak Ibu ya. Ada yang enggak sakit keluarganya Bapak Ibu? Ada. Ya, kira-kira sakit ini baik atau buruk Bapak Ibu? Baik, Masya Allah, luar biasa Ibu. Yakin Ibu ya? Luar biasa. Naam Ibu. Banyak orang beranggapan sakit ini, wah ini musibah ini Ustaz. Minta doanya Ustaz, kita dapat musibah. Apa itu Bu? Keluarga sakit. Kata Allah, yang kamu kira jelek, wa huwa khairul lakum, itulah yang terbaik Allah berikan. Maka jangan Bapak Ibu putus asa. Yang sudah yakin, Ustaz kita sudah bersyukur sama Allah, mana enggak kelihatan la azidannakumnya. Bisa jadi Allah berikan, tapi kita tidak nampak. Semut di seberang sungai kelihatan, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Terus komplain sama Allah, mana ya Allah enggak ditambah rezeki. Padahal Allah sudah kasih tapi dalam bentuk yang lain.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita anggap baik Bapak Ibu. Ini semua kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau Allah kasih kesembuhan malam ini juga baik atau buruk? Baik atau buruk? Masya Allah, yakin Ibu ya? Mantap. Tapi Allah jawab, wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita anggap, ini sembuh nih, selesai masalah, beres, nggak ada persoalan lagi. Wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi itu yang paling buruk Allah sediakan. Kok bisa gitu Ustaz, pelin-pelan kita dalam Islam? Karena kita nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Allah tutup ayatnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang tahu ke depan itu hanya Allah. Yang nggak tahu itu kita. Bapak Ibu pengen punya duit 1 juta masing-masing malam hari ini? Pengen? Oh, kirain nggak pengen tadi. Kira-kira kalau punya uang 1 juta baik atau buruk Bapak Ibu? Baik. Wah, Ibu ragu jawabnya gimana ini? Malah tadi ini Ustaz udah mau ngeluarin ya Ustaz. Bapak Ibu ingat dengan Qarun? Tahu Qarun? Qarun hidup di zaman siapa? Di zaman Fir'aun. Qarun itu dulu miskin Bapak Ibu. Hidupnya susah. Terus minta ke Nabi Musa, hidupkan aku dengan sejahtera, kaya, banyak harta. Kira-kira Allah kabulkan? Allah kabulkan Bapak Ibu. Hartanya banyak. Tapi gara-gara harta itu beliau mulia atau hina? Masya Allah. Diabadikan dalam Al-Quran. Gara-gara hartanya namanya abadi sebagai orang yang hina. Bapak Ibu pernah ketemu harta Qarun? Belum? Bapak belum ya? Kalau harta karun suami pernah nemu Ibu? Oh belum juga. Beruntung yang Bapak niat. Kita Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai orang yang hina. Bayangkan Ibu, kita 1 juta ini rasanya baik nih, bisa bersedekah, bisa traktir keluarga, anak, bisa beli ini, beli itu. Qarun, saking banyaknya hartanya, yang ngangkut kunci-kunci gudangnya itu pakai unta, pakai kuda. Karena banyak kuncinya, gede-gede. Dan dia mulai sombong setelah punya banyak harta. Dulu miskin susah. Ketika Allah beri banyak harta, tiap sore keliling kampung memamerkan hartanya, mulai sombong. Maka terhinalah dia. Hati-hati Ibu ya, yang pengen harta. Tapi kalau pengen motor baru, pengen abang? Bapak pengen ya? Mobil baru pengen ya? Masya Allah semuanya hartanya. Ibu pengen suami baru? Oh enggak. Dia Ibu, karena ada yang ngomong, wah Ustaz itu kan harta, kita nggak pengen harta, pengen yang lain. Ada orang nggak pengen harta tapi pengen dihormati. Ada Ibu? Hartanya dia nggak seberapa, tapi kalau hormat, wah gila hormat. Ini jatuhnya ke Fir'aun. Fir'aun dulu berkuasa, raja, punya kekuasaan. Kira-kira hari ini hina atau mulia? Sama hina. Kita berpikir, wah tuh, Ibu besok kalau ikut lihat pemilu, pasti yang muncul di baliho-baliho itu yang baik atau yang buruk Ibu? Yang baik semua. Wah, kalau terpilih ini menyuarakan rakyat, mensejahterakan keluarga, mendukung ulama. Tapi sudah Masya Allah, jadi gibah kita ya. Kalau sudah dapat, belum tentu yang dia kira baik itu baik. Belum tentu yang dia kira buruk itu buruk. Maka kita berhusnudzon sama Allah. Apapun yang Allah berikan, kita berpositif thinking Ibu. Tahu positive thinking abang ya? Ibu tahu, adik tahu positive thinking? Ya, berpikiran positif. Mungkin Allah kasih kita hari ini musibah, berhusnudzon, Masya Allah banget. Mungkin Allah kasih hari ini kita musibah, biar kita kembali mendekat kepada Allah. Nih Ibu, Allah kasih ujian, kira-kira makin dekat sama Allah atau makin jauh?
makin dekat. Masya Allah, berkah ya. Kira-kira Allah kasih kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, rasa khawatir, takut, membuat kita makin dekat ke Allah atau makin jauh? Nah, ini ciri-ciri orang yang dikasih musibah bisa berubah menjadi berkah, Ibu ya. Kira-kira nabi mana yang gak dapat ujian, Bapak Ibu? Ada nabi yang hidupnya selalu adem ayem enak sentosa sejahtera, ada? Ya, semua nabi dapat ujian. Nabi Ibrahim umur berapa baru dapat anak, Bapak Ibu? 80 tahunan berdoa sama Allah, dapat anak. Nih Ibu, ada yang umur 80 baru dapat anak? Enggak. Sudah lebih mantap dari Nabi Ibrahim. Ada ibu di sini yang pengen taubat kayak Nabi Adam ratusan tahun, Rabbana zalamna anfusana, menangis, Allah enggak kasih taubat. Ada kayak gitu Ibu? Wah, kok tahu Ibu? Nabi Adam lama bertaubat sama Allah, sampai menginjakkan Mekah baru taubatnya diterima. Bapak Ibu, nih kata Nabi, siapa yang bertaubat kepada Allah enggak perlu sampai ke Mekah. Ini Ibu, udah ada yang sampai ke Mekah taubat? Belum ya? Di rumah aja di atas sejadah nangis, taubat dengan sungguh-sungguh. Innallaha yaqbalu taubah ma lam yugharghir. Sebelum nyawa di kerongkongan, Allah terima taubat kita. Kira-kira sudah bersyukur enggak kita dikasih kelebihan melebihi Nabi Adam alaihi salam? Banyak bersyukur. Wah Ustaz, itu Nabi Sulaiman hidupnya enak jadi raja. Nih, yang Bapak ada yang tahu berapa istri selirnya Nabi Sulaiman? Ada? Istrinya Nabi Daud ada yang tahu Bapak? Wah, Ibu juga nggak tahu. Wah, Ibu nih hati-hati, harusnya Bapak kalau pengen nambah 2 pakai dalil Nabi Daud ini. Untung Ibunya nggak tahu ya. Nabi Daud punya istri 99, Ibu. Sampai beliau mau nambah satu lagi 100, baru Allah kasih teguran. Datang 2 orang menghadap beliau, mengadukan permasalahan. Ya Raja Daud, ini tetangga saya, dia punya kambing 99 ekor, mau minta kambing saya yang 1. Nabi Daud nggak paham, tapi dikasih tahu oleh anaknya Sulaiman. Ini ayah punya istri 99, mau ngambil 1 lagi jadi 100. Itu Nabi Daud Ibu ya. Jadi Ibu kira-kira kalau Bapak mau nambah 2 nih, marah atau enggak Ibu? Nabi Daud, Nabi Sulaiman hidupnya enak Ustaz. Enggak Ibu. Bahkan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, walaqad fatanna Sulaiman, kami uji Nabi Sulaiman. Dengan apa? Kata mufassir dalam kitab tafsirnya, Nabi Sulaiman ini terbuang dari kerajaannya 40 hari. Nggak ada yang kenal beliau Nabi Sulaiman. Wah, kita ini sudah azan ini Ustazah ya. Ini sampai jam berapa Ustazah? Ustazahnya mana ini? Oh, lagi di belakang. Ya Ibu, nggak apa-apa ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah, illal isya, khusus untuk waktu isya, ini Nabi pernah menyampaikan ibadah mengakhirkan waktu isya. Tapi ada maslahat ya. Tapi sebelum itu kita jawab dulu azan yang satu ini, nggak apa-apa Ibu ya, biar dapat fadilah azan. Ini cerita tentang Nabi yang banyak cobaannya, semuanya ada cobaan. Nabi Yunus dimakan ikan, Nabi Ibrahim dipanggang api besar, Nabi Isa apa Ibu? Nabi Isa diapain? Ya, difitnah ya, sampai disalib. Bukan beliau, tapi begitulah fitnah beliau. Nabi Yahya, Zakaria, tahu Bapak Ibu ujiannya? Nabi Yahya ada riwayat menyebutkan beliau meninggal dengan kepalanya terpisah. Nabi Zakaria berlindung di dalam pohon, digergaji pohonnya. Loh kok semua dapat ujian? Memang kata Nabi begitu Bapak Ibu ya. Kalau Allah kasih ujian jangan putus asa. Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta dengan umatnya,
maka ia akan uji. Dan jangan anggap Bapak Ibu, ada saudara kita yang di luar sana, mereka nggak ada yang sakit, mereka cukup harta, mereka nikmat kehidupannya sehari-hari. Jangan kira itu bukan ujian. Kata Allah, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu ada dua, bisyarri yang buruk, wal khair yang baik-baik. Yang buruk ini yang bikin kita sedih, Ibu. Yang baik yang bikin kita bangga. Harta, kaya, jabatan, rumah, mobil, HP, semuanya ujian. Ada Bapak Ibu yang orang masuk neraka gara-gara HP? Enggak tahu ya. Ada yang masuk surga gara-gara HP? HP ini ujian. Ada Bapak Ibu yang masuk surga gara-gara mobil? Nih yang sedekahin mobil untuk ambulan ya. Ada yang masuk neraka gara-gara mobil? Banyak Ibu tuh mobilnya. Dari curi, mobilnya nilap, menggelapkan, riba, Masya Allah. Mudah-mudahan apapun ujian yang Allah berikan, kita tetap bersyukur.